Jujur ya, gue impress banget sama TWS ini dibanding semua TWS yang udah pernah gue review. Gak ada yang sebagus ini dari segi suaranya dan fitur-fiturnya juga. Ini dua model TWS yang beda, bisa disesuaikan sama selera dan kebutuhan kalian. Yang putih ini namanya Link Buds Fit, sama yang hitam ini namanya Link Buds Open. Dan tentu mereka juga punya varian warna yang macam-macam juga. Simpelnya Link Buds Fit ini kayak model TWS pada umumnya. Ada ear tips di ujungnya pakai silikon untuk dapetin isolasi. Ditambah juga dia ada mode noise cancelling dan ambient juga yang akan kita bahas nanti. Sementara untuk yang Link Buds Open, ini adalah open ear TWS. Jadi kalau misalnya kita lihat ujung driver ini tuh bolong kayak donat. Rasanya kayak pakai open back headset sih. Jadi suara dari luar tuh bisa masuk ke kuping kita. Dari packaging yang ramah lingkungan ini nggak ada plastik dalamnya, udah kerasa banget premium experience pas unboxingnya. Ada unit TWS-nya, kabel Type-C, manual, extra ear tips juga untuk yang Link Buds Fit. Secara ukuran keduanya ini kecil banget, case keduanya itu nggak beda jauh ya ukurannya. Material top case-nya ini plastik glossy, sementara untuk bottom case-nya ini plastik matte. Cukup solid, tapi gua rasa akan jauh lebih perfect kalau misal engsel case-nya dibikin lebih solid lagi sih ya, karena dua-duanya ini agak sedikit wobble gitu loh. Simple banget sih ya, gue suka cuma ada satu port Type-C aja untuk nge-charge sama tombol untuk pairing manual gitu. Untuk warnanya kalau misalnya kalian pilih yang berwarna, memang finishing atasnya itu kayak ada corak-corak marmernya ya. Jadi kayak ada ya aksen-aksen yang cukup elegan gitu ya dibanding yang hitam cuma polos aja. Ini untuk detail buds-nya yang ring driver dari Link Buds Open ini unik banget ya kalau kita lihat. Memang dia tuh bolong tengahnya dan nggak ada lapisan karet lagi di ujungnya. Sementara untuk yang ear tipsnya si Link Buds Fit kayak ya udah ada silikonnya, terus tadi dapet juga ya, dan ini bisa disesuaikan sama ukuran kuping kalian. Setahu gue sih di Link Buds versi sebelumnya itu ada extra ear hook lagi di paket pembeliannya, tapi di sini itu udah nggak ada karena memang ear hooknya ini udah jauh lebih universal bentuknya dan memang lebih enak sih gue ngerasanya untuk kena kuping, lebih lembut dan lebih ngehook juga. Dan setahu gue ini dijual terpisah lagi sih ya kalau misalnya kalian mau ganti warnanya gitu, termasuk casing yang kita bisa pakein di seluruh TWS-nya. Untuk fitting jujur aja gue lebih suka fittingnya Link Buds Fit karena ditaruh udah langsung ngiket gitu ya, langsung ngehook di kuping. Sementara untuk yang Link Buds Open ini agak harus ada adjustmentnya. Kayak gue sih paling nyaman so far akhirnya nemuin cara gue harus masukin dulu hooknya, terus gue baru masukin si budsnya, ear tips dalamnya gitu. Nah ini baru bisa ngehook dengan lumayan nyaman dan harus diputar sedikit ke belakang sih ya. Jadi karena harus adjust biar dapetin posisi sesuai sama bentuk kuping kalian. Kalau diperhatiin parts-parts di budsnya juga ini lumayan kompleks, ada proximity sensor jelas, jadi dia bisa tahu kalau misalnya budsnya lagi dipakai atau enggak. Untuk di Link Buds Fit juga ada mikrofon lagi tambahan di sini untuk mode dia punya noise cancelling sama ambientnya. Tes mikrofon Link Buds Fit dengan kondisi di dalam ruangan dan TV di belakang nyala. Kayak gini lah suaranya. Kalau gue lihat dari WV sih ini bagus, tebel banget. Ketika gue diem, ini ngekat noise. Gimana menurut kalian? Tes 1, 2, 3. Ini suara mikrofon dari Link Buds Open dengan kondisi sama kayak tadi di dalam ruangan dan ada TV di belakangnya nyala. Dan kalau gue lihat wave ini juga stabil sama kayak tadi, dan ketika gue diem, ngekat noise. Cakep. Gimana menurut kalian? Ukurannya kecil, pas banget di kuping, dan mereka klaim juga ini udah universal untuk di seluruh dunia. Walaupun kita orang Asia juga ini tetap bisa pakai dengan nyaman. By the way, untuk dua TWS ini udah ada aplikasinya namanya Sony Sound Connect. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk app-nya. Jadi kita tinggal konekin aja si TWS ini yang udah support sama Android Fast Pair juga. Tinggal buka casingnya, ini langsung kedetek sama Android yang udah support Fast Pair juga. Cepet banget. Kalau di iPhone buka settingan di Bluetooth terus baru connect ya. Jadi ya harus manual. Dan ada fitur multi-point connection juga di sini, bisa connect dua device sekaligus. Dan ini seamless banget pindahnya, nggak perlu manual pencet-pencet TWS-nya. Tinggal play aja music atau video di device yang mau dipakai. Dan kalau ada telepon masuk juga dia akan auto pindah ke device yang ada teleponnya itu. Driver yang mereka pakai antara Fit dan Open itu tentu beda. Link Buds Fit itu pakai Dynamic Driver X yang ini udah dipakai sama flagship TWS-nya si Sony juga, kayak XM5, XM4. So kualitas suara ini oke banget, produksi bass sampai treble-nya dapat banget, minim distortion, natural banget juga suara yang dihasilin. Dan sementara untuk driver Link Buds Open bentuknya ring dan sedikit beda dari versi sebelumnya yang dibikin lebih compact, sekarang 11 mm. Sebelumnya itu 12 mm, ini ngaruh ke shape dan fittingnya jauh lebih nyaman untuk yang tadi gue bilang kita orang Asia.
Walaupun ukuran dikecilin, mereka klaim nggak akan ada penurunan kualitas dari versi yang sebelumnya. Untuk experience suara dari si driver ini sendiri, dia lebih natural dibanding yang si Link Buds Fit ini. Bassnya dia lebih tipis, tapi tetap clear, tetap bulat, mid dan high-nya juga ini kerasa enak. Dan ditambah juga ada suara-suara dari luar itu yang bikin ini tuh jadi lebih enak aja gitu, kayak nggak pakai TWS yang terlalu sempit di kuping. Untuk codec Link Buds Fit ini dia udah support LDAC. Gue ada tes juga di HP Android, ini udah kebaca. Caranya kita ubah dulu settingan Bluetooth connection quality dari stable connection ke sound quality priority, itu ada di aplikasinya dia. Dia akan otomatis nyesuaiin codec sama device yang kita pakai. Kayak di iPhone itu ya cuma AAC aja, karena ya nggak bisa ya iPhone itu LDAC. Tapi menariknya Sony itu ada satu fitur lagi namanya DSEE. Ini adalah fitur AI-nya mereka. Ini kayak bikin yang kodeknya AAC bisa mirip kayak LDAC. Jadi walaupun kalian iPhone user bisa pakai fitur ini untuk ngerasain suara yang mirip banget sama LDAC. Nah di SEE ini tuh ada beberapa level. Untuk yang Link Buds Fit dia pakai yang ekstrim, sementara untuk yang open ini yang biasa. Gue sih gak terlalu rasain perbedaan signifikan antara keduanya. Untuk suara dari tuningan defaultnya dari kedua TWS ini sih ya gue pribadi lebih suka di Link Buds Fit ini. Dia punya bass yang lebih nampol, lebih kerasa, lebih dalam, lebih geter, tapi juga punya mid dan treble-nya enak banget juga. Gue sih rasanya suara ini warm, jadi di kuping itu juga nyaman. Sementara untuk di Link Buds Open, dia itu bassnya nggak senampol di Link Buds Fit, tapi gue impress untuk sebuah TWS yang open, bassnya itu tetap kerasa ada, kayak masih ada punch-nya juga di bagian bassnya dia. Untuk mid range-nya aman, vokalnya jelas, tetap kerasa, bodinya juga tebelnya tuh ada, fokus dan masih kerasa warm ya untuk di mid-nya dia. Treble-nya yang tadinya tuh gue khawatirin, tapi ternyata ini aman banget, nggak nusuk. Untuk si balance-nya juga ini aman, suara SZT itu juga masih enak di si Link Buds Open. Kalau dirasa suaranya itu agak kurang ya tentu kalian bisa custom EQ-nya dia. Memang barnya ini nggak banyak kayak TWS-TWS yang pernah gue review sebelumnya, tapi gue pribadi juga ngejastnya dikit banget. Bahkan nggak di-adjust pun gue udah aman. Paling yang di Link Buds Open ini gue tinggal tambahin bass-nya, dan dia ada satu extra bass lagi yang kita bisa geser, ada slidernya kalau mau lebih kerasa. Nah untuk beberapa hal yang gue itu impress banget sama si dua TWS ini, soal sound imaging-nya itu wah enak banget. Posisi layering-nya, kedalaman dari suara yang dihasilin, arah suara itu jelas banget dari TWS ini, dan kayak 360-nya tuh beneran dapet gitu. Kita juga bisa dengerin musik itu dari ada aplikasi yang mereka punya 360 reality audio, itu beneran bisa maksimalin banget rasanya pakai si TWS ini. Suara dari arah belakang serong atas sejauh ini tuh kayak kerasa nyata gitu, dan ada kayak ada beberapa TWS yang terlalu sempit, terlalu nggak bisa ngarahin yang dari pojok-pojok gitu ya. Jadi kalau misalnya gue kemarin lagi ngetes, nyobain, terus gue nyetel musik jazz ya, terus ada suara dari belakang kiri, itu gue sampai nengok gitu kayak astaga, itu suara dari si TWS ya, saking realnya. Dan gue coba untuk pakai TWS lain dengan lagu yang sama, gue nggak bisa dengerin suara yang tadi gue denger pakai TWS ini. Jadi kayak wah arahnya kompleks banget sih. Untuk soundstage-nya juga tentunya megah banget, lebar banget rasanya. Jadi kalau misalnya ada instrumen dari searah ini juga itu kerasa megah, terasa lebar, jernih banget, clarity-nya juga. Jadi ya gue approve untuk dia punya tonalitas, teknikalitas juga ini enak banget TWS-nya. Separasinya juga ini kerasa banget, bisa bedain instrumen-instrumen gitar, piano, biola, semuanya itu kedengaran dengan jelas, bisa dibedain lah dari TWS-nya. Untuk fitur noise cancelling, jadi ini khusus yang untuk Link Buds Fit ya, ini juara banget. Gue nggak pernah nemuin fitur noise cancelling yang senatural ini. Jadi rasanya natural itu, gue coba bandingin kan ya sama beberapa yang gue punya. Rasanya tuh kayak ditusuk gitu loh, kalau apa ya, kayak ditekan gini nih. Nah kalau ditekan gini kan emang rasanya kedap gitu, tapi gak enak lama-lama, kayak lagi naik lift cepet gitu kan. Kalau di sini tuh lebih natural aja gitu, kayak tetap ada rasa ruangnya, tapi suaranya juga kedap. Pingin ditutup tapi tutupnya gini nih. Dan dia gak ada pengaturan untuk leveling noise cancellingnya sih ya, tapi menurut gue ini udah pas banget di kuping, gak perlu di-adjust lagi gitu. Yang kita bisa atur itu ada leveling ambient mode-nya, jadi kita bisa pilih mau transparan banget, mau ada beberapa frekuensi indikat juga bisa, kayak vokal doang yang masuk itu bisa. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong, ya suara orang doang yang masuk, suara-suara sekitarnya itu enggak. Dan TWS ini pinter banget, ada adaptifnya juga. Jadi dia bisa tahu kita lagi duduk itu harus play apa. Kalau defaultnya itu duduk jadi noise cancelling, kalau kita jalan itu jadi transparan. Terus kalau lagi komuter dia jadi transparan juga, tapi dia punya level itu lebih sedikit ya. Dan perpindahannya itu yang menurut gua seamless banget.
Jadi super bagus. Terus ada satu fitur juga, kalau misalnya kita ngomong dari noise cancelling, dia ngebaca kita ngomong itu akan ngeubah modenya jadi ambient. Gue tapi agak kurang suka nih sama fitur ini, karena gue coba kemarin nge-gym, terus gue pakai. Gue kan kalau nge-gym kadang suka suara gitu ya. Itu jadi transparan tuh. Padahal gue nggak ngomong. Itu sebenarnya bisa diubah sih ya sensitivity-nya, tapi tetap aja gue mending manual aja menurut gue, karena manual juga ini enak. Nge-tap-nya itu nggak harus di TWS-nya, tapi ada white tap nama fiturnya. Kita nge-tap di area kuping di depan si TWS-nya itu bisa. Jadi enak banget, bagus. Baru nih gue nyobain fitur gini, agak norak memang gue. Lanjut beberapa fitur tambahan sih ya, fitur pendamping juga dari TWS ini, tapi yang cukup berguna juga menurut gue, kayak ada head gesture juga. Kalau kita pakai TWS terus ada telepon masuk, kita bisa nganggut untuk angkat teleponnya, bisa geleng-geleng untuk reject teleponnya. Ada spatial audio juga, tapi jujur aja gue udah coba di Android gue, udah coba di iPhone gue, spatial audio itu kayak nggak ngaruh gitu sih ya. Gue udah coba untuk kalibrasi di aplikasi juga, tapi nggak ngaruh sih ya. Gue ada setel juga video di YouTube namanya spatial audio, tapi itu sih sebenarnya VR sih ya, karena yang gerak tuh handphonenya gitu. Kalau misalnya spasial kan harusnya handphonenya di sini, terus kita gerak-gerak gini, itu baru jadi spasial kan. Nah ini nggak ngaruh. Gue nggak tahu, mungkin HP gue nggak support juga, jadi gue nggak bisa tahu, nggak bisa ngetes, nggak bisa nyampain hasilnya itu kayak gimana untuk fitur spasialnya. Multi-point connection tadi gue udah mention sebetulnya di awal, dan ini beneran bagus banget. Dan yang menarik juga, multi-point connection ini digabung sama LDAC itu bisa, walaupun HP-nya yang kita konekin keduanya itu beda kodeknya. Kayak gue connect iPhone yang AC, connect sama si Android juga yang LDAC, itu tetap bisa. Jadi dia tinggal kepilih aja gitu, LDAC sama AC, LDAC AC gitu. Terus koneksi juga aman banget, gak putus-putus, jangkauannya tuh tetap sama gitu. Gue ngerasa tetap stabil, kayak HP ditaruh di kantong, di tas juga tetap masih bisa connect LDAC. Terus ada background music effect, ini juga kayak penting gak penting, tapi menurut gue oke juga untuk dipakai iseng-iseng. Kalau dengerin musik itu agak bosan, jadi kalau misalnya kalian kerja di ruangan sendiri tapi pengen rasanya lagi ada di cafe atau di luar gitu ya, kita bisa aktifin fitur ini. Jadi suaranya itu, musik yang kita dengerin kayak jadi jauh, kayak ada suara ruangannya, jadi kayak lagi di cafe ya. Jadi itu kayak nggak ngerasa musik itu deket, nempel di kuping kayak kita pakai headphone gitu loh. Ada fitur wajib juga, itu IPX4, ini biar kita bisa sambil jogging, sambil hujan-hujanan pun aman, kena keringat aman. Gua tes sambil shower juga ini aman. Terakhir untuk baterai, konsumsi dayanya mereka sih klaim untuk yang Linkbuds Fit ini bisa sampai 21 jam. Sementara untuk yang Linkbuds Open ini bisa sampai 22 jam. Sebenarnya gua belum tes itu secara akurat, tapi yang menariknya adalah ini ngecasnya cepet banget. Jadi ngecas sebentar aja 5 menit itu bisa dipakai sampai sejam. Untuk harga per hari ini gue syuting sih dia masih open pre-order, dan open pre-ordernya juga kita bisa dapetin diskon sampai 200.000. Dapat casing juga yang tadi gue bilang, itu casingnya harganya 500 ribuan, casingnya warnanya warna-warni, dan dapat earhooknya juga tadi ya, covernya. Jadi ya kalian bisa pre-order dan dapetin bonus-bonus itu. Untuk harganya dia official setelah pre-order itu ada di 3 jutaan, dan udah ada garansi resmi Sony juga ya, 12 bulan. So kesimpulannya gue, memang ini TWS yang sejauh ini gue cobain paling enak ya. Ini TWS paling flagship, nggak sih, gue pernah coba yang flagship juga, tapi untuk harganya segini menurut gue ini udah oke banget. Bagus, gue suka sama fitur-fiturnya juga, super kepake gitu loh. Tapi dari dua pilihan ini gue tetap pilih yang Linkbuds Fit sih ya. Gue tetap lebih enjoy pakai yang Fit dibanding yang Open. Tapi kalau misalnya kalian emang mau pengen dapetin experience yang lebih natural, kayak nggak pakai TWS, kayak kalian dengerin musik tapi rasa dari luar-luar itu tetap kerasa lebih enak, ya si Linkbuds Open ini jadi solusinya buat kalian. Kalau misalnya mau lari juga, Linkbuds Open ini jauh lebih aman sih ya, karena real suara yang ditangkap sama kuping kalian itu ya suara dari luar gitu. Dan yang gue salut banget sama Linkbuds Fit ini soal noise cancellingnya dan sound imagingnya sih bagus banget. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.